Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NIM 240404502005 dari kelas BKE. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Langsung saja kita masuk ke komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang menggunakan lisan atau ujaran dalam menyampaikan pesan oleh komunikator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbal diartikan sebagai kata sifat yang berarti secara lisan, bukan tertulis. Nah, secara umum pula, komunikasi verbal mencangkup segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu, baik yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal, yang kemudian menghasilkan tanggapan dari orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan menggunakan suara atau ujaran yang diucapkan seperti percakapan tatap muka, teleponan, atau berpidato. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan seperti surat, email, laporan, artikel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan komunikasi verbal. Nah, di sini saya mengambil 3 kelebihan komunikasi verbal. Yang pertama, memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dan terstruktur. Yang kedua, dapat disampaikan langsung atau melalui media, misalnya telepon atau email. Yang ketiga, dapat menyampaikan informasi dengan rinci dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan yang tidak berupa kata-kata atau tulisan, melainkan melalui ekspresi tubuh, gerakan, isyarat, atau simbol lainnya. Pesan-pesan nonverbal ini menggambarkan peristiwa komunikasi di luar penggunaan kata-kata. Meskipun komunikasi verbal dan nonverbal dapat dipisahkan secara teoritis, dalam praktiknya keduanya sering digunakan bersamaan. Komunikasi verbal dan nonverbal saling berkesinambungan dan memperkaya pesan-pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah, menyampaikan emosi seperti senang, marah, ataupun sedih. Yang kedua ada gerakan tubuh atau gestur, menunjukkan sikap atau perasaan melalui gerakan tangan atau tubuh. Yang ketiga ada kontak mata dan proksemik atau jarak fisik, mencerminkan perhatian, kepercayaan diri, atau hubungan antara individu. Nah, yang terakhir ada intonasi suara, yaitu perbedaan nada suara untuk memberi penekanan atau menyampaikan perasaan. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi nonverbal. Yang fungsi dan pesan nonverbal terbagi dalam beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi repetisi, yaitu penegasan pada kalimat verbal. Yang kedua ada fungsi substitusi untuk menggantikan beberapa kalimat verbal. Yang ketiga ada fungsi kontradiksi untuk menyampaikan kalimat kontradiktif. Yang keempat ada fungsi komplement, yaitu sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan pada pesan verbal. Yang kelima ada fungsi aksentuasi yang berkaitan dengan penegasan dan menggarisbawahi pesan-pesan verbal. Nah, itulah tadi hasil ringkasan saya tentang materi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sekian, terima kasih.